Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum PSMT Willianto Tanta bersama sejumlah pengurus menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok ke-74 di Hotel Raffles, Jakarta. Kehadiran orang nomor satu di PSMT itu disambut hangat Duta Besar Tiongkok Mr. Lukang. Pertemuan Willianto dan Dubes Lukang berlangsung penuh keakraban dan persaudaraan. Kunjungan Willianto ini merupakan kunjungan balasan pasalnya baik Dubes Lukang maupun perwakilan dari Kedutaan Besar Tiongkok selalu hadir setiap acara besar PSMTI. Pada kesempatan ini, Willianto memperkenalkan Novi Basuki kepada Mr. Lukang. Novi Basuki adalah seorang penulis, peneliti, dan pakar Islam di Tiongkok. Sebagai penulis, Novi Basuki telah menulis 2 buku dengan judul Ada Apa Dengan Cina dan Islam di Cina Dulu dan Kini. Novi Basuki adalah alumnus Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Ia kemudian menempuh pendidikan S1 hingga S3 di Tiongkok menggunakan beasiswa. Dalam sambutannya, Dubes Lukang mengatakan hubungan Tiongkok dengan Indonesia terus terjalin harmonis dan tidak pernah putus untuk bekerja sama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Tahun ini merupakan tahun ke-10 kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-Indonesia diimplementasikan oleh kedua negara. Ditambah lagi, dengan jalur sutra maritim abad ke-21 di Indonesia yang diajukan Presiden Xi Jinping, membuat hubungan Tiongkok dan Indonesia semakin erat dan kedua negara saling memberikan masukan pikiran dan gagasan. Di bidang ekonomi bahwa pada tahun 2022, perdagangan bilateral kedua negara mencapai hampir 150 US dollar, meningkat sebesar 19,8% dari tahun ke tahun. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Menurut Kementerian Investasi Indonesia, investasi Tiongkok di Indonesia berjumlah 8,23 miliar US dollar pada 2022, meningkat sebesar 160% year on year, yang merupakan sumber modal asing terbesar kedua di Indonesia. Dubes Lukang juga menekankan pentingnya membangun komunitas nasib sepenanggungan antara Tiongkok dan Indonesia, yang menyebutkan sejumlah kerjasama yang telah dilakukan kedua negara. Salah satu contoh proyek yang disebutkan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek andalan Belt and Road, akan segera beroperasi secara komersial. Pihak Tiongkok senang dapat berkontribusi dalam proyek tersebut. Kedua belah pihak harus melaksanakan konsensus penting kedua presiden dan melakukan persiapan penuh untuk memastikan KCJB mampu beroperasi dengan standar dan kualitas tinggi. Dubes Lukang menuturkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah serta di isu-isu lainnya. Tiongkok memberikan dukungan penuh bagi Indonesia yang telah sukses menjadi tuan rumah KTT G20 Bali dan ASEAN. Dubes Lukang menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat di Indonesia yang selalu menjaga persatuan, kesatuan, dan selalu ramah terhadap warga negara asing, termasuk warga Tiongkok. Selain pengurus PSMTI, peringatan HUT Kemerdekaan Tiongkok ke-74 ini juga dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tim Eljan Media melaporkan.